Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ayat yang terakhir dari surah Quraisy, yaitu ayat yang keempat, yang bunyinya gimana? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, sebelum kita bahas ayat ini, kita akan kembali sedikit mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Kalau kita mulai dari ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka adalah melakukan rihlah, perjalanan dagang, pada musim asyita. Apa musim syita? Panas atau dingin? Dingin. Was-shaif, dan musim panas. Kemudian ayat berikutnya, ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka orang-orang Quraisy menyembah Rabb, pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan yang lalu sampai sini ya. Dan pembahasan terakhir adalah berkaitan tentang sebuah hal yang menjadi konflik ya di sebagian masyarakat, yaitu berkaitan tentang apa? Arah kiblat. Apakah arah kiblat itu memang bisa menimbulkan polemik ya, ataukah haruskah tentang masalah arah kiblat itu menimbulkan
polemik, ya. Maka kita jawab ya pada pertemuan lalu bahwasanya cara menghadap kiblat itu terbagi menjadi dua berdasarkan kondisi para musalli ya atau orang-orang yang sholat berkaitan tentang Ka'bah. Yang pertama adalah mereka yang langsung melihat Ka'bah, maka wajib bagi mereka untuk menghadap pas ke arah Ka'bah. Ya. Adapun yang kedua adalah mereka yang tidak melihat Ka'bah, maka kewajiban mereka hanyalah menghadap ke arahnya saja dan tidak mesti harus pas tepat ya menghadap ke Ka'bah. Maka dari hal ini apabila seseorang ya sholat di suatu masjid yang ternyata setelah diperiksa, oh ternyata arah kiblatnya itu agak miring sedikit atau tidak pas ke arah kiblat, ya maka itu tidak mengapa, tidak masalah. Karena yang dituntut bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah adalah hanya menghadap ke arahnya saja, tidak mesti harus pas dengan Ka'bah. Karena Nabi SAW mengatakan bainal masyriqi wal maghribi kiblah, di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Nah, tentunya ini ketika beliau berbicara di kota Madinah. Maka kalau kita orang-orang Indonesia yang mana kiblatnya arah barat, ya, maka bisa kita katakan antara utara dan selatan itu adalah arah kiblat. Maka kalau mincong sedikit tidak tepat, ya, maka itu tidak masalah dan tidak harus merubah arah kiblat. Baik. Maka yang namanya masalah menghadap kiblat jangan sampai menjadikan polemik, ya. Apalagi di antara hikmah kenapa kita menghadap kiblat ketika sholat adalah untuk mempersatukan kaum muslimin, bukan justru ya membuat mereka berselisih, ya bermusuhan hanya dalam masalah ini. Baik. Maka kita akan memasuki ayat yang keempat yang bunyinya tadi alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka dua nikmat. Nikmat yang pertama alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Maka ini nikmat yang pertama, ya, atau nikmat pangan. Dan nikmat pangan itu fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa lapar. Dan nikmat yang kedua wa amanahum min khauf, ya, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Maka ini nikmat yang kedua, yaitu nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Maka ayat ini merupakan penjelasan tentang penyebab kenapa kaum Quraisy di ayat sebelumnya itu diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Yakni karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka dua nikmat besar, yaitu nikmat pangan, makanan, dan juga nikmat keamanan. Maka dari sini kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengaitkan peribadatan hanya kepada Allah. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah itu dikaitkan dengan limpahan karunia, ya,
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada para hambanya, ya, terutama orang-orang Quraisy. Dan banyak ayat-ayat yang seperti itu, ya, perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, itu dikaitkan dengan apa? Nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat Al-Qur'an, ya, menggandengkan antara perintah menyembahnya, ya, dengan penyebutan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, sekali lagi, kenapa Allah banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menggandingkan antara perintah, ya, menyembah Allah saja dengan penyebutan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya? Jawabannya agar para hamba itu mudah dalam beribadah kepada Allah. Ya, ketika disebutkan Allah memberikan nikmat kepadamu, maka sembahlah Allah. Maka itu akan memacu hamba itu beribadah dan tidak terasa berat bagi mereka untuk beribadah. Nah, di antara ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan akan hal itu adalah ayat yang disebutkan oleh para ulama merupakan perintah yang pertama kali muncul dalam Al-Quran. Ayat yang mengandung perintah pertama kali dalam Al-Quran. Tahu yang mana perintahnya di sini? Ya, bukan Iqra, ya. Iqra itu memang ayat yang pertama kali turun. Cuman maksud di sini perintah pertama kali dalam Al-Quran itu dilihat dari susunan Al-Quran, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Baik, dan ayat yang pertama yang mengandung perintah itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Itu ayat pertama yang berisi perintah. Yaitu bunyinya adalah ya ayyuhan nas. Apa artinya ya ayyuhan nas? Wahai manusia. Ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. Ya. Baik, paham saudara? Masyaallah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. U'budu rabbakum. Apa artinya? Sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian. Di sini ada perintah dari Allah kepada manusia untuk menyembah Allah. Kenapa? Maka dijelaskan oleh Allah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita diperintahkan untuk menyembah Allah? Karena dialah yang menciptakan kamu atau kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka kenapa kita diperintahkan untuk menyembah Allah? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Yang pertama adalah karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Dan itu kenikmatan enggak? Kita diciptakan itu kenikmatan atau tidak? Ya jelas kenikmatan. Kemudian apalagi alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan dialah juga yang menjadikan bagimu bumi sebagai firasya, sebagai hamparan. Ya, kalau firash biasanya kalau bagi pemula itu diartikan apa? Kasur. Menjadikan bumi itu seperti kasur, ya, seperti hamparan. Yang mana kita tinggal di atas bumi. Ya, jadi kita bisa tinggal di atas bumi itu bayar kada? Ya, bayar pajaknya. Pajak itu bukan untuk Allah, ya. Baik, kita hidup di muka bumi ini tidak bayar sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah nikmat. Bukan hanya itu, kemudian Allah berkata was-samaa'a binaa'a, ya, dan menjadikan langit sebagai apa? Atap.
atap yang atap raksasa ya. Kemudian wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah yang menurunkan dari langit air, yaitu maksudnya adalah hujan. Apa fungsi hujan? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya? Ya, karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya kita diciptakan, dijadikan bumi sebagai hamparan, jadikan langit sebagai atap. Kemudian Allah menurunkan hujan kepada kita, yang mana dari hujan tersebut tumbuhlah buah-buahan, dan itu semuanya rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka pantaslah zat yang memberikan kita semua nikmat tersebut untuk kita ibadahi. Baik. Jadi zat yang memberikan nikmat pantas untuk kita ibadahi dan tidak layak untuk disekutukan. Makanya dalam akhir ayat Allah berkata, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ya. Oleh karena itu, janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah mengetahui. Ketika kalian mengetahui bahwasanya semua nikmat-nikmat tadi berasal dari Allah, mengapa ya tidak kita murnikan ibadah itu hanya kepada Allah? Baik, nah, jadi tidak hanya sebatas perintah untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga perintah untuk mentauhidkan Allah. Karena kita mengetahui semua nikmat itu hanya Allah yang memberikannya. Baik. Maka dalam surah Quraisy ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dua nikmat pokok. Dua nikmat yang primer ya bagi manusia, yaitu pertama adalah kebutuhan pangan, dan itu adalah primer. Dan perasaan aman, itu primer atau enggak? Primer, ya. Itu sangat penting. Tanpa keduanya, ya, tanpa adanya makanan, tanpa adanya rasa aman, maka hidup itu tidak akan terasa nikmat. Baik. Apa yang bisa dinikmati oleh orang yang kenyang tetapi tidak aman, ya, atau orang yang merasa aman tetapi senantiasa kelaparan? Bagaimana lagi kalau mereka yang kehilangan dua nikmat ini, ya, kehilangan makanan dan kehilangan rasa aman. Dan inilah yang sekarang dirasakan oleh siapa? Saudara-saudara kita di Gaza sana. Ya, mereka sudah kelaparan dan dipenuhi rasa ketakutan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya segera menolong saudara-saudara kita, ya, dan menghancurkan Yahudi laknatullahi alaih dan juga para bala tentaranya dan penolong mereka. Baik. Dan orang yang mendapatkan keduanya, ya, apa tadi kedua tadi? Makanan, rasa aman, ditambah satu lagi, kesehatan tubuh. Ya, orang yang mengumpulkan tiga hal, adanya makanan, rasa aman, dan kesehatan tubuh, maka seakan-akan kata Nabi SAW, dia telah mendapatkan dunia seisinya. Ya, seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia seisinya kalau tiga nikmat ini sudah terpenuhi. Ya, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Ya. Barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadihi, ya, dan juga sehat badannya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan untuk hari itu.
Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia seisinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Dan ini ya merupakan motivasi dari Nabi SAW kepada kita untuk memiliki sifat qanaah. Ya. 3 hal ini saja sudah terpenuhi, itu sudah cukup bagi seorang mukmin. Ya. Yang menjadi masalah banyak di antara kita ya tentang masalah dunia nggak pernah qanaah gitu. Tapi masalah akhirat itu merasa qanaah. Ya. Seadanya, yang penting sudah sholat ya sudah. Kalau dunia, wah dicari terus. Nah itulah dunia terbalik. Baik, kita akan bahas satu persatu tadi. Nikmat yang pertama, Allah berfirman, Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makanan min ju', untuk menghilangkan rasa lapar. Kita tahu kan yang namanya makanan itu ya untuk menghilangkan rasa lapar. Ya. Dan itu sesuatu yang lumrah yang sudah kita ketahui bersama. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini di dalam ayat ini tidak mencukupkan allazi at'amahum, yang telah memberikan mereka makanan? Ya, kenapa harus dinambahi min ju'? Untuk menghilangkan rasa lapar, sementara kita tahu yang namanya makanan itu menghilangkan rasa lapar. Ya. Apakah ini hanya sebatas obral kata-kata? Ya, maka jawabannya tidak. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah pemilik rumah ini. Kenapa tidak dicoba falyabudullah? Ya, maka hendaklah mereka menyembah Allah, ya, tapi justru Rabb hadzal bait, yaitu pemilik rumah ini, dan telah kita jelaskan hikmahnya. Maka begitu juga dalam hal ini, kenapa Allah menambahi min ju' dari rasa atau untuk menghilangkan rasa lapar? Maka ini juga ada faedahnya, ada maknanya. Ya, apa maknanya atau apa faedahnya penyebutan kata min ju'? Maka para ahli tafsir menyebutkan ya sekurang-kurangnya ada 3 hal. Ya, hikmah penyebutan allazi at'amahum min ju', menghilangkan rasa lapar. Yang pertama alasannya adalah untuk menjelaskan bahwa ujian kelaparan itu berat. Yang pertama untuk menjelaskan bahwa ujian kelaparan itu berat. Ya. Makanya banyak orang-orang yang baik-baik itu terpaksa mencuri gara-gara apa? Gara-gara lapar. Orang rela makan bangkai ya, ketika dia dalam keadaan lapar dan tidak ada yang bisa dimakan lagi kecuali bangkai tersebut. Karena yang namanya lapar itu adalah sesuatu yang berat, ujian yang berat. Dan konon orang-orang Quraisy dahulu sebelum adanya rihlah kafilah dagang pada musim dingin. Kemana musim dingin? Ya, ke Yaman atau ke negeri Syam? Ke Yaman ya, musim dingin ke Yaman karena Yaman cenderung hangat. Kalau musim panas baru ke Syam. Baik, ingat gini aja, Syita itu apa? Musim dingin. Syam, shin nggak boleh ketemu. Shin nggak boleh ketemu. Artinya Syita nggak boleh ketemu dengan Syam. Berarti Syita harus ke Yaman. Baik, sementara kalau Saif ya itu baru ke Syam. Nah, jadi disebutkan dahulu orang-orang Quraisy itu mengalami kelaparan yang ya amat berat
Sampai-sampai mereka memakan bangkai. Bahkan sampai habis bangkainya, tinggal apanya? Tulangnya. Maka tulang itu mereka apa? Mereka panggang. Jadi tulang panggang. Jadi bukan ayam panggang tapi tulang panggang. Nah, itu yang mereka konsumsi ketika sudah habis bangkai, tinggal tulang. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya sebagian mereka saking tidak ada makanan, ya, dan sudah hampir mati, mereka sengaja pergi ke suatu tempat dan membuat kemah di situ menunggu mati. Ya, jadi sudah disiapkan liang kubur masing-masing. Ya, ketika ada yang mati sudah dikuburkan di situ. Itu sampai seperti itu dahulu mereka merasakan kelaparan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan nikmat ini allazi at'amahum min ju'. Ya. Disebutkan kelaparan, mengingatkan bahwasanya yang namanya ujian kelaparan itu sangat berat. Mengingatkan orang-orang Quraisy bahwasanya dahulu yang kalian rasakan yaitu berupa kelaparan itu sangat berat. Dan kenikmatan disebutkan setelah kesengsaraan, maka menyebabkan kenikmatan itu semakin besar rasanya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 28, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa mim ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa karena kemarau yang panjang. Itu kan kalau kemarau yang panjang kemudian diturunkan hujan, nikmatnya itu luar biasa. Maka ini yang pertama, ya, fungsi penyebutan min ju'. Fungsi yang kedua atau makna yang kedua adalah untuk mengingatkan kondisi mereka dahulu sehingga menyadari betapa besar karunia Allah. Ini tadi ya sudah kita sebutkan isyarat. Jadi yang kedua untuk mengingatkan kondisi mereka dahulu sehingga menyadari betapa besar karunia Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin agar orang-orang Quraisy itu lupa dengan sejarah mereka dahulu. Yaitu ketika mereka mengalami kelaparan yang sangat parah. Ya, maka ingatlah kelaparan tersebut supaya ketika Allah memberikan kepada kalian makanan, ya, kalian akan semakin mensyukuri nikmat tersebut. Ya, dan banyak manusia baru ingat dengan nikmat itu kapan? Ketika nikmat itu sudah hilang, sudah dicabut. Ya kada. Makanya ada pepatah pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun. Kesehatan itu taj. Mana taj? Mahkota. Ala ru'usil asihha, di atas kepalanya orang-orang sehat. Ya. Jadi kesehatan itu ibarat mahkota di atas kepalanya orang-orang sehat. La yaraha atau la yarahu, tidak ada yang melihat mahkota tersebut illal marda, kecuali orang-orang sakit. Ya. Orang sehat itu kada melihat bahwasanya dia ada mahkota di kepalanya. Coba kita andaki kopiah. Kita kalau melihat kopiah kita tahu. Ya, itu ibarat ya orang sehat tidak bisa melihat mahkota kesehatan di atas kepalanya. Siapa yang bisa melihatnya? Orang-orang yang sakit. Jadi hanya orang yang sakit yang tahu bahwasanya orang sehat itu punya mahkota nikmat. Nah, dan banyak di antara kita seperti itu. Kalau sudah sehat lupa bahwasanya sehat itu adalah nikmat. Tapi yang sudah garing, hanyar, nikmat banget dulu ya diberikan kesehatan. Gigi ya lengkap masih. Kapan ingat nikmat gigi tersebut? Ya, kalau sudah kada kau lagi makan kacang, ingat dah tuh nikmat gigi itu. Ya. Setiap kali makan itu ada aja yang pacul gitu sebenarnya. Itu baru tahu bahwasanya nikmat gigi itu nikmat yang besar yang Allah berikan. Ya. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain, dan banyak sekali kalau kita sebutkan satu persatu.
Intinya banyak manusia itu ingat dengan nikmat kapan? Ketika nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang pernah sakit, orang yang pernah dicoba oleh Allah berupa penyakit, lalu Allah berikan kepada dia kesehatan, maka ingatlah ketika dia sakit. Supaya apa? Supaya ketika dia sehat dia bisa mensyukuri nikmat tersebut. Oh, dia ingat pernah sakit. Oh, ternyata Allah sekarang memberikan aku nikmat berupa kesehatan. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan yang sebelumnya miskin, maka ingatlah kemiskinan itu supaya bisa bisa mensyukuri kekayaan yang dia miliki sekarang. Ya, jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut. Sebelum dicabut kita harus ingat dengan nikmat tersebut. Karena sebab Allah mencabut nikmat seseorang itu adalah ketika dia lupa dengan nikmat tersebut, lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Banyak orang yang sudah ketika miskin, rajin sholatnya, tidak pernah ketinggalan jamaahnya. Tetapi kalau sudah kaya, sudah mulai malas ke masjid. Ditambah kekayaan lagi, sholatnya itu didiskon, dipotong. Diberi kekayaan lagi, makin berkurang sholatnya. Bahkan terkadang sampai tidak sholat lagi, naudzubillah. Maka orang seperti ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya lagi supaya dia kembali kepada Allah. Maka sebelum nikmat itu dicabut, maka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, alasan penyebutan min ju' adalah untuk menerangkan bahwa sebaik-baik makanan itu adalah makanan yang menghilangkan rasa lapar. Ulangi, untuk menerangkan bahwa sebaik-baik makanan adalah yang menghilangkan rasa lapar. Makanya kan makan itu kapan yang paling nikmat, Pak? Ketika pas lapar. Pas laparannya tuh ada makanan, itu nikmat. Tapi kalau sudah kenyang, makanan senyaman apapun, semahal apapun, tidak membuat kita selera. Baik. Tapi pas lapar, walaupun yang disuguhkan cuma nasi, pakai apa? Pakai mondai nyaman itu. Pakai minyak kulanjer. Ada kan kayak itu makan. Itu aja sangat nyaman, Masya Allah. Tapi bagi siapa? Orang yang lapar. Baik, maka dalam ayat ini berarti mengingatkan bahwasanya sebaik-baik makanan itu adalah ketika makanan tersebut menghilangkan rasa lapar. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yang telah memberi mereka makanan supaya kenyang, enggak. Tapi untuk menghilangkan rasa lapar. Karena kalau kekenyangan justru menimbulkan banyak masalah. Zaman dulu orang sakit itu gara-gara kurang makanan oleh. Zaman sekarang apa? Orang sakit itu karena banyak makanan, banyak yang dimakan macam-macam, ya kan? Padahal yang namanya makanan itu kata Nabi SAW, porsi ideal makanan ala Nabi itu apa? Kata beliau, bihasbi ibni Adam ukulat yuqimna solbahu. Sebenarnya cukup bagi anak Adam itu beberapa suap saja untuk menguatkan tulang punggungnya. Jadi fungsi makanan itu yang penting kita bisa beraktivitas itu saja. Hanya beberapa suap ukulat. Dan ini hal yang paling susah atau paling berat kita sampaikan karena telanggara terus di sini.
Karena disebutkan sini ukulat, ya. Sementara berapa suap yang kita makan? Ya. Bersuap-suap, berpiring-piring, bukan suap-suap lagi. Ya. Baik, kalau ada yang bertanya, makanannya nyaman. Ya, artinya kalau hanya beberapa suap ada cukup. Baik, ada papa anak ditambahi. Ya, kata Nabi SAW, fa in kana la mahalah. Kalau memang harus ditambah juga dari beberapa suap tadi, maka aturannya adalah paling maksimal fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga perutnya itu untuk apa? Makanannya. Wasulusun li syarabihi, sepertiganya untuk air. Wasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk udara. Baik. Kadang sepertiganya soto, sudahlah. Sepertiganya apalagi? Bakso. Jadi buntu parut tuh kadang tuh lah. Ya, kadang ada lagi udara di situ. Ya. Itulah yang menyebabkan ya banyak orang itu akhirnya penyakitan gara-gara meninggalkan porsi ideal ya yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam masalah makanan. Coba kalau orang ya memperhatikan porsi ideal ini, maka insya Allah ya tubuhnya akan senantiasa sehat. Baik, nah itulah apa namanya sehat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan hal ini lebih terlanggar lagi ketika seorang buka puasa ya. Pokoknya pas buka puasa seberataan itu dihantuk lah. Yang namanya puasa itu tujuannya apa? Melatih menahan nafsu. Ini kadang justru bertambah nafsunya ketika sudah buka puasa ya. Ini kan bertentangan dengan tujuan dari puasa itu sendiri. Baik. Nah, ini adalah allazi at'amahum min ju'. Kita lanjutkan wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka yaitu orang-orang Quraisy dari rasa takut. Ya. Apakah orang-orang Quraisy itu mengalami ketakutan? Apakah orang-orang Quraisy itu mengalami ketakutan? Jawabannya iya. Apa ketakutan mereka? Maka dijelaskan oleh ahli tafsir, di antara ketakutan mereka adalah ketakutan dari gangguan dan kekerasan yang biasa dialami orang-orang Arab. Kita sudah sebutkan bahwasanya di Jazirah Arab dulu itu sering terjadi perampokan atau penyamut lah istilahnya ya. Kalau sekarang diistilahkan apa? Begal dan seterusnya. Baik, dan itu adalah ketakutan orang Arab zaman dulu. Dan ini juga yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy ya, sebelum mereka tinggal di kota Mekah. Sebelum mereka menjadi penjaga Ka'bah. Jadi mereka dahulu memiliki ketakutan. Maka ketika adanya Ka'bah ya, kemudian mereka menjaga Ka'bah tersebut, mereka tinggal di kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaga mereka dari ketakutan tersebut. Kenapa? Karena orang-orang Jazirah Arab mereka hormat dengan orang-orang Quraisy karena dianggap mereka lah yang menjaga Ka'bah. Ketakutan yang kedua adalah ketakutan dari serangan Raja Abraha. Ini sudah kita sebutkan isyarat tentang masalah ini. Ya, adapun rinciannya nanti kita jelaskan ketika kita membahas tafsir surah Al-Fil setelah ini insyaallah. Ya, kita telah sebutkan bahwasanya Abraha yang datang dari Yaman ya, ingin menyerang Ka'bah yang tujuannya mencongkel Ka'bah dengan membawa pasukan bergajah. Ya, dan orang-orang Arab ketakutan karena mereka tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Ya, mereka pun ketakutan. Ya. Dan pasukan bergajah ini ketika mereka datang ya, maka ternak-ternak onta-onta, kambing-kambing itu diambili. Sampai-sampai datang siapa? Kakek Nabi SAW kepada Abraha ya, untuk meminta dikembalikan ontanya.
Sampai-sampai Abraha merasa hilang kewibawaan Abdul Muthalib setelah dia meminta onta. Kenapa engkau justru menagih masalah onta dan engkau biarkan Ka'bah ingin aku hancurkan? Maka kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil, aku adalah pemilik onta. Balil baiti rabbun yahmi. Sementara Ka'bah itu ada Rabb yang akan melindunginya. Baik, intinya Allah pun akhirnya mengirimkan pada pasukan bergajah, yaitu burung, ya, yang katanya burung ababil, maksudnya burung yang sangat banyak, ya, yang melemparkan batu-batu panas kepada mereka dan menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Adapun ketakutan yang ketiga, yaitu ketakutan serta ketidaktentraman, ya, sebagai dampak buruk kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Lalu Allah gantikan ketakutan mereka tersebut dengan keamanan kapan? Ketika mereka sudah masuk Islam. Ya. Jadi ketakutan yang ketiga adalah ketakutan dari dampak buruk kekufuran dan juga kesyirikan. Maka ketahuilah bahwasanya yang namanya tauhid itu mendatangkan ketenangan, sementara yang namanya kesyirikan itu mendatangkan kegelisahan bahkan ketakutan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Jadi yang namanya kesyirikan itu sebenarnya mendatangkan ketakutan, ya, mendatangkan kegundahan. Ya, kita contohkan saja misalnya orang yang memiliki jimat, ya kan, sangat tergantung hatinya dengan jimat. Ketika ketinggalan jimatnya apa? Wah, khawatir, takut dan seterusnya. Coba gantungkan hati kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merasa takut ataupun gelisah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya, melindunginya. Ya. Maka kekufuran, kesyirikan itu merupakan sumber ketakutan seseorang. Baik. Nah, banyak para ulama menjelaskan bahwasanya dua nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy dan juga penduduk Makkah secara umum itu berkat doanya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yaitu ketika Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah ketika Ibrahim berkata atau berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Ya. Maka sampai sekarang Mekah adalah negeri yang aman. Dan berilah rizki berupa buah-buahan, ya. Makanya banyak rizki makanan yang Allah berikan kepada penduduk Mekah. Baik, maka dua nikmat ini yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy itu merupakan pengabulan doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwasanya doa para nabi itu mustajab. Baik, nah inilah akhir dari pembahasan kita dari ayat yang terakhir dari surah Quraisy. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan mulai dengan tafsir surah yang baru, yaitu surah Al-Fil. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Insyaallah kita jumpa lagi 2 pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.